Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Pancasila dan Undang-Undang sebagai dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Pendidikan mempunyai peran penting menjamin perkembangan dan keberlangsungan kehidupan suatu bangsa. Untuk itu, pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah dalam suatu sistem pendidikan nasional. Menurut Aristoteles, tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya suatu negara. Demikian pula dengan tujuan negara Republik Indonesia. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 tujuan negara yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Surjanto Puswardojo, Pancasila yaitu ajaran kemanusiaan yang berisi integral, etis, dan religius. Pendidikan nasional dipersatukan atas dasar Pancasila. Noto Nagoro adalah peduli disusun sistem ilmiah berdasarkan Pancasila tentang ajaran, teori, filsafat, dan praktik pendidikan nasional. Filsafat pendidikan nasional yang diturunkan dari nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai berikut. 1. Pemberian pedoman dan tujuan. Yang kedua, pemberian pendalaman, pendasar dan perangkum berbagai sistem dan ajaran pendidikan dari luar setelah diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional. Di dalam Undang-Undang Sidiknas dinyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan kreatif. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lihat nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam tujuan tersebut. Saya akan melanjutkan. Secara umum, pendidikan nasional Indonesia selalu menggabungkan antara tujuan religius dan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan. Jadi, pendidikan menjadi bagian dari pengalaman nilai dan realisasi nilai. Keunikan Indonesia yang pertama, Pancasila, dapat dikelompokkan sebagai pendidikan humanis atau religius. Yang kedua, Barat. Arus utama pemikiran manusia itu otonom, bebas mengembangkan dan menentukan dirinya sendiri, seolah tidak memerlukan nilai-nilai religiusitas. Pendidikan religiusitas agama didasari pandangan bahwa manusia itu tidak sempurna, maka tidak mungkin menjadi sempurna. Pendidikan humanis adalah untuk memanusiakan manusia, memahami manusia dari sudut perasaan, lebih dari sekedar pengetahuan. Guru adalah hubungan yang akrab dengan murid atau dalam kurung membangun keakraban dan kasih sayang. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Elsa. Praktek dehumanisasi pendidikan harus dihilangkan. Dalam hal ini, guru menjadi pembebas bukan penindas. Dalam praktek sulit karena banyak faktor yang mempengaruhi baik terhadap guru maupun siswa. Maka guru harus sabar dan berpikir positif. Jadi, ada hubungan erat antara dasar filsafat bangsa dengan politik pendidikan nasional. Pancasila menjadi dasar pendidikan nasional. Pendidikan nasional Indonesia berdasar pada Pancasila. Pendidikan humanis religius dimulai dari guru kepada siswa agar praktek pendidikan bersifat mengarahkan, memandirikan, dan memberdayakan siswa sebagai makhluk berdimensi horizontal dan vertikal. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Sekiranya ada kekurangan, mohon dimaafkan.